Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua berjumpa lagi dengan Pak Ang. Ya, kita berjumpa di mata pelajaran konseling khusus untuk konseling ini untuk kelas 10 dan 11 gitu ya. Nah, materi kita kali ini masih berkaitan dengan tentang identitas, tentang siapa kita gitu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kita ini dominan mana, otak kiri atau otak kanan. Nah, itu satu kan ya, bagian cara untuk mengenal diri kita. Nah, sekarang Bapak akan mengenalkan cara lagi yang lain untuk mengenali diri kita sendiri, seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan mengetahui apa minat dan bakat kita sebenarnya. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita lihat apa definisi dari minat dan bakat itu sendiri. Nah, minat merupakan kecenderungan pada seseorang yang ditandai dengan rasa senang atau ketertarikan pada objek tertentu, disertai dengan adanya pemusatan perhatian kepada objek tersebut dan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas objek tertentu, sehingga mengakibatkan seseorang memiliki keinginan untuk terlibat secara langsung dalam suatu objek atau aktivitas tertentu karena dirasa bermakna bagi dirinya dan ada harapan yang dituju. Panjang banget ya definisinya, tapi santai. Bagaimana cara kita memahaminya? Kalau kalian lihat ke layar, Bapak sudah memberikan warna yang berbeda untuk kata kunci mengenai minat itu sendiri. Pertama, minat merupakan kecenderungan. Ya, cenderung. Cenderung itu apa? Cenderung. Kalian kalau mendengar kata cenderung, apa coba? Gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak berbicara kecenderungan itu, kalau misalkan begini, sepertinya mobil itu akan cenderung atau sepertinya awan itu akan cenderung bergerak ke arah selatan. Itu contoh dari kecenderungan. Kecenderungan itu kecenderungan pada seseorang. Kemungkinan yang muncul atau lebih dominannya apa kecenderungan itu? Kemungkinan paling besar, ya. Kemungkinan paling besar itu adalah sama dengan kecenderungan. Jadi minat itu adanya ditandai dengan kecenderungan. Kemungkinan yang paling besar. Lalu selanjutnya adalah ketertarikan pada objek tertentu. Jadi dia cenderung tertarik pada objek tertentu. Ya. Di sebagian besar dirinya itu cenderung sangat tertarik pada sebuah objek tertentu. Misalkan ada orang yang kita pernah melihat orang itu dia tertarik pada objek tertentu, sangat tertarik ketika dia berbicara sudah melihat hewan. Hewannya itu misalkan sangat tertarik melihat ulat. Dia sangat terobsesi gitu dengan ulat. Nah, artinya itu dia punya minat, ya. Punya minat terhadap ulat. Minat itu bukan berarti cinta, bukan berarti suka. Minat itu adalah kecenderungan, ketertarikan pada objek tertentu disertai dengan adanya pemusatan perhatian. Apa yang dimaksud dengan pemusatan perhatian? Itu seluruh otaknya. Otak kiri atau otak kanan? Kalian harus tahu nih. Kalau misalkan tentang minat ini gitu ya. Nah, pemusatan perhatian. Kalau balik lagi otak kiri ada otak kanan. Baik otak kiri atau kanan, dia dipusatkan, perhatiannya dipusatkan pada satu objek tertentu. Nah, ketika kemudian dia sudah cenderung, dia tertarik pada objek tertentu, dia pusatkan otaknya, lalu kemudian itu mendorong dia untuk bergerak. Untuk bergerak secara langsung. Ya, seperti itu. Misalkan seseorang dia sangat senang menyukai sungai gitu, sebenarnya. Nah, menyukai sungai itu dia tertarik pada objek sungai, lalu pusatkan kehidupannya pemikiran. Pemusatan itu bisa jadi pemusatan panca indera, ya, pada objek tertentu tersebut gitu ya. Lalu kemudian ketika dia sudah mengamatinya, oke, sepertinya saya sudah berhasil mengamati sungai ini saya kotor. Saya akan terlibat secara langsung. Lalu yang terakhir yang paling penting, minat itu adalah bermakna bagi dirinya. Ya, ingat kata kunci dari minat itu adalah makna. Ya, bermakna bagi dirinya. Apa sih kalau dia memang dia minatnya terhadap sungai yang kotor, lalu kemudian dia perbaiki gitu ya sebenarnya. Apa makna bagi dirinya? Mungkin dia akan punya makna bahwa saya sudah kemudian
berhasil berjasa pada banyak orang. Karena ketika sungai itu bersih, maka generasi-generasi kita ke depannya dia akan menikmati sungai yang bersih. Itu contoh minat. Oke. Selanjutnya adalah bakat. Nah, ini yang cukup berbeda ya, minat dan bakat itu. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Satu, yang menjadi kata kunci bakat itu adalah kemampuan. Mampu, kemampuan menulis, kemampuan mengolah tanah, kemampuan membuat makanan, gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya. Loh, kok bisa kemampuan sudah melekat? Bagaimana dia caranya melekat? Lekat itu kan lem. Bagaimana dia cara melekat bersatu? Biasanya karena faktor keturunan. Kalau bapaknya suka olahraga, kecenderungan anaknya akan suka olahraga. Walaupun ada saja ya yang berlawanan dengan kecenderungan tersebut, tapi kemudian kebanyakan. Ya, jadi bakat itu adalah kemampuan yang sudah melekat, ya, yang sudah melekat dalam dirinya, di mana dengan kemampuan tersebut dia bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Misalkan dalam sebuah bola voli. Dalam permainan bola voli itu semua harus bisa nyemes, spike gitu ya. Tapi kalau orang yang mempunyai bakat spike-nya lebih bagus dibanding yang lain gitu ya, spike-nya itu, maka kecenderungannya atau kemudian maka dia punya bakat yang bakat tersebut itu menyebabkan dia lebih baik dibandingkan dengan orang yang lain atau kemudian orang biasa. Jadi bakat itu secara sederhana bisa secara mudahnya kita pahami sebagai sebuah turunan gitu. Kan banyak tuh buah jatuh tidak pernah jauh dari induknya. Itu menunjukkan sebenarnya kecenderungan-kecenderungan atau identik atau dekat dengan definisi bakat. Intinya adalah bakat itu adalah kemampuan yang sudah melekat gitu ya. Sehingga dia mendorong untuk melakukan hal-hal tertentu dan dengan bakatnya tersebut dia mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Seperti itu. Itu minat bakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa mengetahui bakat dan minat kita itu sebenarnya apa? Sangat bisa. Banyak sekali caranya. Bapak tunjukkan caranya. Pertama, hal yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah temukan hal yang kalian suka. Maka kemungkinan bakat di sana kalian. Ya, seperti itu sebenarnya. Nah, Pak, hal yang paling saya sukai mah adalah makan. Apakah bakat saya menjadi seorang tukang makan? Harus dibedakan, ya. Harus dibedakan antara harus dibedakan antara definisi minat dan bakat. Lihat, gitu ya. Bapak kembali sedikit. Bakat, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yang kemampuan yang sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Ini ada kata lebih baiknya. Ya, temukan hal yang kalian suka. Cari hal yang bisa dikerjakan. Tanyakan nilai pada orang lain. Apa hal yang sering kalian omongkan bisa jadi itu berkaitan dengan bakat kalian. Misalkan kalian lebih banyak ngomongin bola, kemungkinan bakat kalian memang di sana. Amati hobi kalian. Kalian suka hobi apa? Naik gunung? Mungkin di sana ada minat dan bakat kalian. Cari pengalaman, ya, cari poin plus dari diri Anda, dan ini yang Bapak kasih hitam, ikuti tes bakat. Nah, ini cara yang paling menarik gitu, sebenarnya. Kan kadang orang itu ada pada satu kondisi di mana saya tidak yakin apa sih bakat dan minat saya. Saya akan lebih yakin kalau seperti saya mengikuti tes. Nah, bisa. Caranya adalah mengikuti tes bakat. Tapi ingat, gitu ya, tidak ada yang absolut dalam diri manusia. Manusia itu selalu misteri. Walaupun kalian sudah ikuti tes bakat, apakah itu 100% menggambarkan diri kalian? Belum tentu juga. Tapi hasil dari tes bakat itu dapat kemudian memperkaya kalian untuk dapat lebih memahami diri kalian sendiri. Pak,
pertanyaan paling dasar, apa sih gunanya kita bisa memahami diri sendiri? Oh, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kita akan lebih hebat memahami orang lain ketika kemudian kita mampu ya mengenali diri sendiri. Kan kita sering ngomong, saya sedang mencari jati diri. Nah, ya, seperti itu. Kalau kalian sudah menemukan jati diri kalian, maka kalian akan bisa lebih berguna bagi orang lain seharusnya. Oke. Nah, itu tadi tentang minat dan bakat. Nah, ke depan karena kita masih dalam bagian bagaimana cara mengenal diri kalian, saya akan memandu kalian pada pertemuan berikutnya untuk mengikuti tes bakat dan minat secara online seperti yang kemarin-kemarin ya. Makanya terus hadir, terus pantengin video ini supaya kalian bisa lebih mengenal diri sendiri. Inilah ya, konseling itu tidak ada ujian akhir semester, tidak ada ujian tengah semester gitu ya. Ini sangat bergantung pada kalian apakah kalian benar-benar membutuhkan gitu ya. Karena hemat Bapak materi-materi konseling ini sangat kalian butuhkan bagaimana cara mengenal diri kalian. Itu sangat penting. Mungkin kalian tidak akan merasakan hal itu, tapi kelak gitu ya, kalian Bapak jamin akan merasakan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Oke? Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tes bakat dan minat secara online. Saya akan membantu kalian untuk mengikuti tes itu secara online. Itu dulu ya. Dan juga saya mau mengingatkan, Bapak udah lihat ternyata yang mengisi kuesioner sebelumnya, kalian ingat kuesioner sebelumnya tentang apa? Ya, tentang otak kiri dan otak kanan. Ya, hanya 7 orang. Ya, padahal kelas 10 dan 11 totalnya sangat banyak. Nggak apa-apa. Bapak tunggu kalian untuk mengisi kuesioner sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.